Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabut Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Pamali. Pamali. Iya, kata itu yang diucapkan oleh Mang Roi ketika ibu mau menginapkan jenazah bapak karena hujan deras mengguyur kampungku malam itu. Bapak meninggal tidak wajar. Tanpa sakit, tak ada kecelakaan. Dia tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas, aku sedih waktu itu. Tapi yang membuatku lebih bersedih lagi adalah tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku. Hanya Mang Roi, dia kakak dari bapakku, yang ikut berkabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun. Sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak. Tulang punggung keluarga kami hilang, dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu Mang Roi memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya, warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandang penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekat untuk pemandian. Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikannya dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan, Mang Roi mengguyurkan air ke tubuh bapak. Menggosok dengan sabun batangan, diusapnya bagian vital. Sungguh, aku terharu melihat Mang Roi yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Selesai dimandikan, ia juga yang mengkafani. Sesekali aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roi menoleh ke arah pintu. Mungkin saja dia berharap ada yang datang untuk melayat. Namun sampai matahari sempurna jatuh, tidak ada satu orang pun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Ada yang bisa ngaji di sini? Sambil terisak, ibu menjawab, tidak ada, Mang. Keluargaku memang jauh dari agama. Tidak seorang pun dari kami yang bisa mengaji. Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya, pinta Mang Roi. Aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Mang, kok pakai bahasa Indonesia? Tanyaku heran. Kamu memangnya tahu Tuhan berbahasa apa? Timpal Mang Roi. Sudah, ikuti saja kata Mamangmu, Vin. Ibu mengusap pundaku. Aku pun mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Tempatkanlah dia di surgamu. Amin. Amin, sautku dan ibuku. Tidak ada sholat jenazah untuk bapak. Dia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh, aku sangat bersedih. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roi dari musola kampung sudah disiapkan. Dia akan pergi, meminta tolong orang yang berbaik hati, menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur, Mang Roi sudah menggalinya sendirian tadi siang. Kebetulan kuburan di kampungku lumayan jauh. Harus melewati perkebunan, pesawahan, hutan, dan menyeberang sungai. Aku tidak tahu kenapa warga kampung ini tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat dengan kampung. Terkadang bagiku mereka itu aneh. Mang, ini sudah malam. Apa sebaiknya jenazah bapak kita kubur besok pagi saja? Kata ibu. Kedua matanya sembab. Pamali, Tia. Jenazah itu harus dikuburkan secepatnya. Jangan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar. Hujan pun turun dengan derasnya. Dari tadi cuaca memang sudah mendung. Ini sudah malam dan hujan pula. Besok sajalah, Mang, kuburnya. Mang Roi terlihat bingung. Kita tunggu hujan reda saja. Kalau sudah reda, kita lekas kubur jenazahnya.
Sayangnya hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Keranda tergeletak di beranda. Mang Roi tertidur di samping jenazah. Begitupun ibu dan adikku. Mereka tampak kelelahan. Sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocong. Kedua hidungnya ditutup kapas. Wajahnya sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama, kantuk menggelayuti mataku, hingga akhirnya aku tidur juga. Tengah malam aku terbangun karena digigit nyamuk dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi. Ku kecup kening bapak. Banyak kenangan yang aku habiskan bersamanya. Kemudian, aku tidur kembali. Entah pada jam berapa lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut. Melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling. Tepat di mulut pintu, kulihat bapak yang masih mengenakan kafan berdiri di sana sambil menghadap keluar rumah. Kepalanya terlihat mendongak ke atas. "Bapak hidup lagi?" tanyaku sambil tersenyum ragu. Perlahan aku mendekat. Kulihat di luar kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung, sedangkan hujan sudah reda. "Pak?" tanyaku sambil terus melangkah. Aku menyentuh kafannya. Bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali. Dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon. "Alvin senang bapak hidup lagi." Ku peluk tubuh bapak yang keras itu. "Hampura abdi," kata bapak lirih. Suaranya seperti hendak menangis. Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa Sunda itu. Artinya, maafkan aku. Tapi, minta maaf untuk apa? "Alvin?" Mang Roi bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk, juga berteriak panik. Seketika tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke lantai. Matanya melotot, mulutnya menganga. Segera Mang Roi membuka ikatan kafan di bagian kepalanya bapak. Mang Roi memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Dia menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat. Begitupun tirai jendela. Di luar kabut sangat pekat. Lolongan anjing terdengar sayup. Aku melirik jam dinding pukul 3 pagi. Benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup, kemudian mati kembali. Mang Roi mengikat lagi tali kafan di bagian kepalanya bapak. Tangis ibu pecah lagi. Terlihat sangat telangsa. Esoknya, aku menemani Mang Roi untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes menatap kami dengan penuh kebencian. Karena tidak ada yang mau menolong, kami pergi ke jalan raya, berharap ada orang asing lewat dan mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi, jarang sekali ada kendaraan lewat. Sekalinya lewat, pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus, lubang di mana-mana. Banyak kerikil kecil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Iya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roi yang mulai cemas. Sesekali dia melirik arloji jadulnya. Dia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang dia kenakan warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing di bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mama yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah bapak. Nah, kedua mata Mang Roi seketika cerah. Dia menyeringai senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali, mereka saling berboncengan. Seandainya mau menolong, sangat cukup untuk menggotong keranda bapak. Kami berhambur ke tengah jalan, terdengar suara gemelutuk batu kerikil terlindas ban motor. "Maaf mas, kami minta tolong." Kedua telapak tangan Mang Roi dirapatkan. Dia memohon. "Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja," tanya salah satu dari mereka.
Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. Mas, kami mohon, adik saya meninggal. Dan tidak ada orang yang mau bantu menggotong jenazahnya. Tolong, bantu kami menggotongnya. Dan kau pikir kami mau membantumu? Kami ini sedang sibuk. Nada bicaranya meninggi. Saya akan bayar, Mas. Berapa? Tanya lelaki berambut keriput dan berkulit hitam khas orang Timur. 200.000 per orang, jawab Mang Roi. Wajahnya harap-harap cemas takut ditolak. Keempat lelaki itu saling tatap. Ku dengar gumam mereka. Lumayan juga 200.000. Oke, di mana jenazahnya? Dia menyarankan keempat lelaki asing itu untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah bapak ke dalam keranda. Aku mau ikut mengantar ke kuburan, Bu, pintaku. Ibu melirik Mang Roi, yang dilirik mengangguk. Iya nak, Alvin biarkan ikut. Tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula perjalanannya jauh. Dia tidak akan kuat jalan. Setelah maghrib, kita pasti sudah pulang lagi, ujar Mang Roi. Ibuku mengiyakannya. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak. Seberapa jauhkah makamnya? Tanya Bertus. Lumayan jauh, jawab Mang Roi singkat. Kalau terlalu jauh, kami minta uang tambahan, tambah Agustinus. Beres, jawab Mang Roi lagi singkat sambil sibuk membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu, berangkatlah kami mengantarkan jenazah bapak ke kuburan, sedangkan adikku ditinggalkan sendiri di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih, tapi aku tahu, dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangan, terlihat siluet bayangan hitam seorang lelaki berdiri di belakang adikku. Kukerjapkan mata, dan seketika bayangan itu hilang. Mungkin aku salah lihat. Bicara tentang bapakku, dulu dia adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Marga Jaya. Dia seorang bapak yang baik, bekerja keras, dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu. Mau ganti sepatu saja harus menunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih dahulu untuk membelinya. Ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolah. Hingga pada suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu rumahku. Kebetulan aku yang membukakan pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Dia tampak asing. Nampaknya bukan warga kampung sini. Juga bukan dari kerabat bapak atau ibu. Seingatku, wanita itu berumur kisaran 25 tahunan. Masih sangat muda. Dia mengenakan gaun berwarna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam, dan kaos kaki sebetis. Kupersilahkan dia untuk masuk. Pak, ada tamu nih pak. Bapak keluar dari kamar. Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang dia betulkan. Kulihat bapak mengernyitkan dahinya. Aku sangat yakin kalau dia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa butut itu. Ragu-ragu bapak duduk di depan wanita asing. Maaf, mbak ini siapa ya? Dan ada perlu apa ya mbak? Tanya bapak sambil tersenyum ramah. Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang. Disuguhkan di atas meja. Diminum mbak, kata ibu dengan ramah. Dia kembali ke dapur. Semalam, kau mimpi kan? Tanya wanita itu pada bapak. Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Astaga, kamu yang dimimpi semalam ngasih garam ke saya ya? Wanita itu mengangguk seraya tersenyum. Abu, ini garamnya. Kau campurkan dengan air dan minum. Sudah saatnya kau tahu kalau kau punya ilmu turunan dari bapakmu. Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos. Dari bentuk bungkusannya, bisa jadi hanya ada 2-3 sendok garam di dalamnya. Ilmu apa? Penyembuhan. Bapak terbengung. Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek? Kata bapak,
Kakek meninggal saat umur bapak masih 1 tahun. Jadi banyak hal yang tidak bapak tahu tentang kakekku. Bu, karena bingung, bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibu. Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar, menoleh ke arah dapur. Saat ibu muncul, entah kenapa wanita itu pun menghilang. Kami sekeluarga terkejut bukan main. Pak, kemana tamunya? Tanya ibu. Tadi masih duduk di sini, Bu. Wajah bapak panik. Wah, jangan-jangan setan. Ibu bergidik ngeri. Mungkin saja bapak percaya pada perkataan wanita misterius itu yang mengaku hadir dalam mimpi bapak. Sempat kuitip di dapur. Malam-malam bapak mengaduk garam yang diberikan wanita itu. Tubuh bapak bergidik, mungkin saking asinnya. Keesokan paginya, ketika bapak bersiap untuk berdagang mainan, tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus, wajah pucat, dan terlihat sangat lemas datang bertamu. Ia dipapah temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. Pak, kumohon, tolong teman saya. Dia sakit, Pak. Lah, saya bukan dokter, Mas. Ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang? Bapak heran. Dari wanita yang datang ke rumah saya, Pak. Katanya, Bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa saja. Wah, bohong itu. Saya cuma pedagang mainan. Namun, lelaki gemuk meraih tangan Bapak. Pak, tolonglah teman saya, Pak. Ia terkena HIV. Untuk kali ini saja, Pak. Demi kemanusiaan, tolong teman saya. Temannya yang dipapa diam saja, terlihat lemah dan tidak mampu berbicara. Waduh, HIV kan belum ada obatnya, Mas. Kumohon, coba saja dulu, Pak. Lelaki gemuk itu memaksa. Baik, tapi di belakang rumah saja. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya. Baik, atur saja sama Bapak. Aku berdiri di depan rumah, melihat Bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran, apa yang akan Bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit. Kulihat di belakang rumah, Bapak membawa segelas air, tanpa membaca mantra apapun, atau mungkin dia membacanya dalam hati. Disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya Bapakku. Seminggu kemudian, orang itu datang ke rumah dan berterima kasih, karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Jalan di kampungku rusak, bebatuan berserakan di mana-mana. Keempat orang timur, Bertus, Agustinus, Christian, dan Martinus, tergopoh-gopoh memikul jenazah Bapak. Warga kampung hanya menonton sesekali, melontarkan sumpah serapah pada Bapakku. Sungguh, kalau saja waktu itu aku sudah dewasa, ingin sekali rasanya aku menipuki mereka dengan batu. Saat itu, aku, Ibu dan Mang Roi malah tertunduk malu. Bakar saja jenazah Abu, gak layak dikubur. Iya, dasar sama masyarakat. Najis, sial warungku dilewati jenazah Abu. Sekalian saja kau juga mati, Tia. Kami dihujani cacian warga, tapi tidak sepatah kata pun kami membalas mereka. Sesampainya di ujung kampung, Mang Roi menyuruh para pemikul untuk berserah dulu di bawah pohon kelapa, karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi. Orang menyebut kawasan ini dengan sebutan Tuntung Lembur. Di sana terhampar pesawahan yang menghijau, banyak pohon-pohon kelapa yang menduduhi kami. Burung bangau berterbangan di langit. Kulihat ada beberapa ekor di tengah sawah sedang mencari makan. Napas Mang Roi terengah-engah, kelelahan menanjak. Dia menyibakkan sedikit kain penutup jenazah, memeriksa kalau keadaan jenazah Bapak baik-baik saja. Setelah beristirahat beberapa menit, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Pemakaman masih jauh. Mang Roi takut kemalaman. Ini masih jauhkah? Tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban. Sebentar lagi sampai kok. Aku tahu. Mang Roi berbohong padahal perjalanan masih sangat jauh. Kami masuk perkebunan sawit. Kulihat beberapa ekor anjing lari ketakutan melihat kedatangan kami. Beberapa orang sedang memanen buah sawit sempat berpapasan dengan kami. Mereka masih warga kampungku. Tidak ramah, malah menampakkan ekspresi kebencian. Langit semakin mendung.
Awan hitam berkumpal di langit. Mang Roi meminta tukang pikul untuk mempercepat langkahnya. Aku sampai harus berlari kecil untuk mengimbangi langkah mereka. Sesekali, aku menoleh ke belakang, sebab entah kenapa, aku merasa ada orang yang mengikuti kami. Dan benar saja, dari balik pohon sawit ada sosok anak laki-laki berkepala botak, telanjang badan, hanya mengenakan celana dalam berwarna putih seperti kain kafan. Tubuhnya pucat membiru, matanya hitam. Dia tersenyum malu kepada aku. "Bu, ada yang ngikutin kita." Aku menarik lengan baju ibu. "Mana?" Ibu berhenti. "Itu di balik pohon." "Mana, Vin? Gak ada siapa-siapa kok. Ayo jalan lagi." Ibu sepertinya tidak peduli. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit, tapi gerimis mulai berjatuhan. Semakin lama malah semakin deras. Mang Roi melihat sebuah saung, mungkin tempat berteduh para petani sawit. Ia menyuruh kami untuk berteduh dulu. Keranda Bapak diletakkan di atas tanah. Atap saung yang terbuat dari ijuk melindungi keranda Bapak dari air hujan, tapi masih terkena cipratan air. Mang Roi mencari sesuatu di saung yang bisa melindungi keranda. Untung saja dia menemukan sebuah terpal. Ditutupnya keranda menggunakan terpal itu. Kemudian, dia menyalakan sebatang rokok, melempar pandangan ke perkebunan sawit yang basah. Hari semakin sore. Kabar kalau Bapak mampu menyembuhkan orang sakit tersebar kemana-mana. Rumahku semakin hari semakin ramai oleh tamu yang mau berobat ke Bapak. Profesi Bapak berubah dari tukang mainan menjadi seorang tabib mengobati segala macam penyakit. Bapak tidak pernah mematok tarif untuk jasa pengobatannya. Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka. Ada juga yang membayar bukan dengan uang melainkan dengan hasil bumi. Gabah di rumahku penuh, buah-buahan tidak termakan saking banyaknya. Ibuku gemukan karena dapat asupan gizi yang baik. Kalau biasanya keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali, semenjak Bapak banyak uang, kami makan apapun yang kami mau. Bapak juga memperluas beranda rumah agar orang-orang bisa mengantri dengan nyaman. Setiap hari setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat. Semua orang yang diobati Bapak pasti sembuh. Kebanyakan dari mereka terserang ilmu pelet, santet, dan ketempelan jin jahat. Hanya dengan satu semburan air saja, semua penyakit sembuh total. Semua berjalan dengan baik, sampai pada suatu hari, ada seorang warga kampung yang bernama Pak Darsoni yang berobat ke Bapak. Katanya sudah 2 hari dia demam dan tidak sembuh-sembuh, sekalipun minum obat. "Pak Abu, aku heran sama penyakitku ini. Jangan-jangan aku terkena santet." Pak Darsoni duduk di tepi ranjang pasien. Sehabis pulang sekolah, aku rajin membantu Bapak menjadi asistennya, membantu mengambilkan air kalau habis dan memanggil pasien satu persatu. "Iya, memang benar dugaanmu, kau terkena santet. Tapi jangan khawatir, setelah ini kau pasti sembuh." Seperti biasa, Bapak menyemburkan air ke wajah Pak Darsoni. Seketika, rambutnya yang beruban berubah menjadi klimis, terkena semburan air. Aneh, bukannya sembuh besoknya dia malah tewas. Kampung mulai geger dengan kematian Pak Darsoni. Bu Karsih, istri Pak Darsoni, mendatangi rumahku. Saat itu pasien sedang ramai. "Heh, dukun sialan, kau bunuh suamiku." Dia menggebrak meja. Kulihat sebuah parang yang tajam di tangan kirinya. "Ada apa ini?" Bapak panik. Dia kaget tiba-tiba dituduh membunuh. "Suamiku mati setelah berobat sama kau." Nada bicaranya terkesan berteriak. Matanya melotot. Tanpa basa-basi lagi, dia bacok punggung Bapak dengan parang itu. Sontak, aku berteriak ketakutan. Darah membasahi punggung Bapak. Dia ambruk ke lantai sambil meringis kesakitan. Semua orang yang sedang berobat panik, kemudian berhamburan keluar rumah. 3 orang laki-laki yang tidak lain adalah pasien Bapak menahan tubuh Bu Karsih. Dia mengamuk sambil menyabetkan parang di tangannya ke sembarang arah. Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut.
hingga akhirnya dapat menghentikan amukan Bu Karsih. Hari itu semua pasien bubar. Kulihat wajah mereka cemas dan mulai tidak percaya pada pengobatan bapakku. Kulihat Bu Karsih terkapar pingsan. Dia digotong ke ruang tamu, sementara bapak dilarikan ke puskesmas. Ibuku nangis jadi-jadinya melihat bapak yang bersimbah darah. Tragedi itu terjadi sangat cepat. Aku masih beruntung tidak menjadi sasaran pembacokan Bu Karsih. Malamnya, aku disuruh menjaga adikku di rumah, sementara ibu menemani bapak di ruang rawat inap. Secara tidak sengaja, kulihat seseorang mengendap-endap di belakang rumahku. Di tangannya ada sebuah piringan kecil yang mengepulkan asap. Mungkin saja asap kemenyan. Aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah lelaki itu. "Hei, Mas, lagi ngapain di situ?" Ku beranikan diri menegurnya. Dia menoleh ke arahku dan pergi begitu saja. Kulihat sekilas wajahnya tua. Dia memakai belangkon yang warnanya samar. Siapa lelaki itu? Dan apa yang dia lakukan di belakang rumahku? Demikianlah sedikit tentang cerita Pamali part 1 ini guys. Dan jangan lewatkan kelanjutannya di video berikutnya. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.